Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Alasan tidak ada Indomaret dan Alfamart di Padang, benarkah demi UMKM? Halo Sobat Kabar Rantau, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama kami. Dalam edisi kali ini kami kembali membahas lebih dalam tentang ketiadaan Alfamart dan Indomaret di Padang. Siapa yang tidak kenal Alfamart dan Indomaret? Sepertinya hampir semua masyarakat di Indonesia tahu dengan minimarket tersebut. Alfamart dan Indomaret adalah tempat berbelanja berbagai kebutuhan yang menjamur di berbagai daerah hingga ke pelosok negeri Indonesia. Tapi bagaimana nasib kedua minimarket tersebut di Padang? Mari kita bahas lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan izin pendirian retail modern, Indomaret dan Alfamart di Padang, Sumatera Barat. Alasan tidak ada Indomaret dan Alfamart adalah untuk melindungi UMKM dan pengusaha lokal. Di lain sisi, pemerintah setempat juga mendukung masyarakat agar berdikari, atau berdiri di kaki sendiri. Pemerintah mendukung warga lokal menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, tanpa mengandalkan retail modern. Kami konsisten dengan kebijakan itu karena ini merupakan sesuatu yang positif untuk Sumbar, kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi, seperti dilansir dari Suara Sumbar, jaringan suara.com. Menurut dia, larangan adanya perusahaan retail raksasa beroperasi di Sumatera Barat disambut dengan baik oleh banyak kalangan di luar Sumatera Barat. Sebenarnya kalau mau buat usaha retail di Sumatera Barat, peluangnya besar karena Indomaret dan Alfamart tidak ada, imbuh dia. Audi memastikan, kebijakan pelarangan itu bukan berarti Sumatera Barat menutup diri dari investasi luar. Menurutnya, kunci keberhasilan usaha retail adalah dikelola dengan baik mulai dari operasional, keuangan, distribusi, sumber daya manusia dan banyak lainnya. Apalagi suku Minangkabau terkenal dengan jiwa dagangnya, dasarnya sudah ada untuk usaha. Menurutnya, kunci keberhasilan usaha retail adalah dikelola dengan baik mulai dari operasional, keuangan, distribusi, sumber daya manusia dan banyak lainnya. Apalagi suku Minangkabau terkenal dengan jiwa dagangnya, dasarnya sudah ada untuk usaha.
Semua harus punya standar operasional prosedur yang baik dan terstandar, katanya lagi. Jika pengelolaan usaha retail tidak baik, maka akan sulit berkembang dan bertahan. Harus kreatif dan up-to-date dalam menerapkan strategi bisnis atau strategi promosi, contohnya seperti iklan mini promo berikut. Selamat ya Bu! Belanja minimal 50.000 dapat cashback up to 10%. Cashbacknya beneran Bu! Sehari bisa berkali-kali, anti ribet, berlaku untuk semua pelanggan Alfamart. Cek EcoStruk dan buktikan. Ini beneran? Beneran dong Bu! Voucher cashback ini bisa digunakan untuk pembelian semua produk minuman, snack, coklat dan permen minimal 30.000. Wah, murah banget. Promo cashback semangat ulang tahun. Cuma di Alfamart. Atau membuat iklan kreatif jingle seperti berikut. Indomaret di mana-mana, dekat Anda semua suka. Indomaret untuk keluarga, melayani kebutuhan utama sehari-hari. Indomaret milik bersama, Indomaret pilihan tepat, semua ada di Indomaret. Indomaret mudah dan hemat. Indomaret milik bersama, Indomaret pilihan tepat, semua ada di Indomaret. Indomaret mudah dan hemat. Apalagi di era digital saat ini, semua bisa dikelola lewat teknologi informasi. Mulai dari stok barang hingga laporan keuangan. Melalui teknologi digital semua bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Termasuk di dalamnya soal pelayanan harus bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen. Semua orang berpeluang sama, bisa membuka usaha, sehingga tidak ada monopoli, dan kunci memenangi persaingan ada di pelayanan yang terbaik. Audi Joinaldi juga berpesan, agar pelaku usaha retail memberi ruang bagi produk UKM lokal dengan membuatkan pojok khusus UMKM yang bisa terlihat. Dengan begitu, lambat laun pasti berkembang lebih baik UMKM lokal, khususnya di Sumatera Barat. Sementara itu, Direktur Utama PT Nagari Minang, Sakato Nasirman Chan selaku pengelola Nagari Mart menyampaikan, kehadiran Nagari Mart merupakan upaya memudahkan masyarakat yang ada di Nagari memenuhi kebutuhan belanja harian. Jadi tidak perlu harus ke kota lagi dalam pengelolaan dan kerjasama menerapkan sistem koperasi, katanya. Saat ini, katanya, ada sekitar 1.000 nagari di Sumbar, dan jika 10% saja, siap bekerja sama mendirikan Nagari Mart itu sudah luar biasa. Disampaikan oleh Ketua Kadin Sumatera Barat, Ramal Saleh, diperkirakan ada 600.000 pelaku UKM di Sumatera Barat. Melalui dukungan pemerintah, diharapkan, Sumatera Barat memiliki 10% wirausaha dari total jumlah penduduk. Padang bisa berjaya atau berdikari jika hal tersebut terlaksana. Diharapkan para pengusaha dan UMKM sekitaran Kota Padang bisa bersatu membangun sistem ekonomi yang lebih baik.
Seiring waktu semoga pelaku usaha dan UMKM di Sumatera Barat terus berkembang, dan dukungan pemerintah pun mengiringi, sehingga berkesinambungan mendapatkan hasil yang baik untuk semua pihak. Berikut adalah Minangmat, semua minimarket di Padang. Ada juga Budiman, dan beberapa merek minimarket lainnya di Padang. Demikian Sobat Kabarantau, terus dukung pengusaha dan UMKM lokal Sumatera Barat ya. Semoga tayangan ini menghibur dan bermanfaat. Jangan sungkan, dukung kami selalu ya. Like, comment, subscribe dan share channel kami. Terima kasih.